Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Mia Riasmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah seorang pejuang atau pahlawan pendidikan. Beliau suka mengkritisi pemerintah kolonial Belanda. Sifatnya yang suka mengkritisi pemerintah kolonial Belanda menjadikannya keluar masuk penjara. Tetapi keluar masuk penjara tidak menjadikan beliau menjadi patah semangat. Sifatnya yang seperti itu menjadikannya sempat diasingkan ke Belanda. Ketika diasingkan ke Belanda, beliau tidak patah semangat. Ketika di Belanda, beliau memperdalami ilmu pendidikan yang kemudian akan dibawa ke Indonesia untuk ditularkan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, marilah kita pelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 6 filosofi yang akan saya bahas. Sistem Among, kodrat alam dan kodrat zaman, asas trikon, tripusat pendidikan, berhamba pada anak, budi pekerti, dan ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karso. Sistem Among. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Metode Montessori bahwa kita bangsa Indonesia juga memiliki sejenis metode Montessori dan metode Froebel, yaitu metode kodrat irodrat atau natur dan evolusi. Bisa juga dinamakan metode kaki Among Nini Among, yaitu metode Among siswa. Sistem Among adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh, suatu metode yang tidak menghendaki memaksa, melainkan memberi tuntutan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat baik lahir maupun batin. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pidato sambutan Ki Hajar Dewantara di Universitas Gadjah Mada tanggal 7 November 1956, beliau berkata, "Dalam pada itu kita harus sadari bahwa sifat dan bentuk adalah unsur-unsur yang timbul karena pengaruh kodrat alam. Sedangkan isi dan irama sangat lekat hubungannya dengan zamannya dan pribadi seseorang. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan, seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Untuk berhasil dalam kehidupan, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa anak-anak harus dididik dengan mempertimbangkan kedua faktor ini. Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Asas trikon. Trikon terdiri dari 3 aspek, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Tripusat pendidikan. Dalam kehidupan anak ada 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan mereka, yaitu alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat.
Keluarga adalah pusat pendidikan pertama yang penting dalam membentuk karakter anak. Sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sedangkan masyarakat sebagai pusat pendidikan yang terakhir bertugas membantu membentuk karakter anak dan mempersiapkan untuk kehidupan sosial. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kerjasama antara ketiga pusat pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan efektif. Berhamba pada anak. Dalam buku Pemikiran dan Perjuangannya, halaman 174, Ki Hajar Dewantara berkata, "Kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun mendekati sang anak dan mengorbankan diri kepadanya. Jangan si murid untuk si guru, tetapi si guru untuk si murid." Istilah berhamba mungkin terdengar aneh ketika digunakan konteksnya dalam dunia pendidikan. Namun, pada intinya, Ki Hajar Dewantara berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing, sehingga guru harus memperlakukan muridnya dengan kasih sayang dan memahami kebutuhan mereka secara individu. Selanjutnya, budi pekerti. Ki Hajar Dewantara dalam Dasar-Dasar Pendidikan tahun 1936 berkata, "Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari persatuan gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga." Perlu diketahui bahwa budi pekerti, budi berarti pikiran, perasaan, dan kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai dari angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak sejak dini. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi dorongan, dan di belakang memberi dukungan. Ini berarti seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya berkembang dengan baik, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didiknya dapat mencapai kesuksesan. Dari uraian-uraian filosofi yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang memiliki pemikiran filosofi yang sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan. Kita sebagai pendidik saat ini dapat mengambil banyak pelajaran dan inspirasi dari pemikiran-pemikiran beliau dalam menjalankan tugas mendidik dan mengajar murid di kelas, sehingga
dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dapat menghadapi tantangan masa depan yang baik. Demikianlah Bapak Ibu filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Semoga kita bisa memaknainya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.